Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan anti sambat. Di tempatku hujan loh guys. Magelang dari kemarin nggak ada panasnya. Aku mau menjawab pertanyaan dari Mas Hasan. Gimana caranya lepas dari tongkat kalau mau belajar jalan? Oke, bentar ya. Aku pakai jaket dulu, dingin. Komplit nih kostumnya, jaket, kaos kaki. Soalnya Magelang tuh kotanya dingin. Tuh kalau sehari-harinya juga gini. Sehari-harinya kalau aktivitas tuh selalu melibatkan tangan yang lemah juga sekalian buat latihan. Nah, ini tangan yang lemah buat naririt ya. Ntar aku ambil payung dulu buat properti karena udah nggak ada tongkatnya. Ini buka pintunya juga pakai tangan yang kiri. Tuh kelihatan kan hujan kan? Kedengeran nggak ada gluduk-gluduk tuh? Petirnya kelihatan. Kedengeran nggak petirnya gluduk-gluduk? Geledek kok petir ya? Geledeknya kedengeran kagak? Ini umpamanya tongkat ya. Kalau aku dulu pakai tongkatnya yang kaki 4. Jadi misal capek pegang bisa berdiri sendiri. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari Bu Hanum, stroker yang dari Medan ya Bu. Kita belajar latihan jalan tanpa tongkat. Kalau mau belajar pakai tongkat dan lepas tongkat. Dulu waktu aku masih jalannya masih agak parah, kan otomatis pakai tongkat. Jadi kalau pakai tongkat aku cenderung jalannya agak menempel ke tembok. Jadi merapat, sedikit merapat. Cuman waktu itu aku berpikir kalau seandainya aku jatuh bisa nyandar gini. Jadi posisinya nyandar ya. Bentar. Tongkat otomatis maju duluan, kita fokus. Angkat kaki yang sehat dulu kalau aku. Terus kaki yang lemah ditarik. Dulu pelan gini juga. Kan jalannya perhatikan ya, perhatikan kaki lemahnya waktu aku dulu jalan. Jadi setiap langkahnya aku pasti baca bismillah. Ini posisi tumitnya belum bisa gini, jadi masih kaku. Langkahnya juga masih kecil-kecil. Jalan ala robot ya. Tangannya masih anteng gini. Kadang kakinya masih agak kayak apa ya, muter kayak gitu. Aku ulang dari sini.
Ini aku dulu loh. Aku dulu kalau jalan gini karena ankle-nya juga masih kaku, lutut kaku. Jadi jalannya gak beda jauh sama teman-teman stroker yang lain yang sekarang masih berjuang untuk kaki pulih. Pokoknya semua kekuatan badannya bertumbuh di kaki sehat aku sama tongkat. Yang penting kita fokus kalau belajar jalan tuh. Ini maju dikit. Yang penting kaki sehat untuk menahan. Jadi fokusnya ke kaki sehat sama yang tongkatnya dulu. Nanti yang kaki lemah kita angkat pelan-pelan aja. Nanti kalau kita sering latihan, seiring berjalan waktu pasti dia mengikuti kaki yang sehat kok. Nah, satu lagi kalau pas capek, biasanya aku berhenti sambil pegangan tongkat, kakinya aku ayun-ayun. Gantian antara kaki kanan dan kiri, tapi sambil pegangan tongkat waktu itu aku. Intinya tuh saat jalan kita tuh harus fokus. Kalau jalan kita harus fokus, harus benar-benar mengingat kaki lemah tuh harus diangkat pelan, jangan sampai jatuh. Sambil di hati, kalau aku dulu bilang aku pasti bisa. Jadi pas melangkah bismillahirrahmanirrahim aku bisa, bismillahirrahmanirrahim aku bisa, pasti gitu aku. Yang penting kaki kanannya juga, kaki kanan, karena aku kanan jadi kebiasaan kanan. Kaki kanan yang sehat kalau aku kanan, untuk menahan beban tubuh kita, sama tangannya memegang tongkat. Kalau kita merasa udah yakin tanpa tongkat kita bisa berjalan dan aman, kita bisa mulai melepas tongkatnya. Aku ingat dulu pas kenal pertama kali sama GG Garut itu, dia masih pakai tongkat. Terus kirim video ke aku tuh, terus tak suruh lepas tongkatnya, kamu tuh pasti bisa. Tak kasih tahu gitu, dia praktek langsung bisa itu tanpa tongkat. Yang penting kita tuh yakin. Kita yakin kalau kita tuh pasti mampu tanpa tongkat. Jadi jangan tersugesti bahwa tongkat itu membantu kita untuk jalan. Belajar pakai jalan tanpa tongkat ya. Yang penting kita fokus. Kaki sehat maju duluan. Pelan-pelan aja. Kalau udah dirasa kakinya kuat, maksudnya kita seimbang, nggak goyang, baru kita tarik kaki yang lemahnya. Pelan. Kaki sehat maju. Fokus, jangan sampai goyang. Angkat lagi yang lemah. Seperti itu berulang-ulang. Kuncinya untuk kita fokus. Kalau nggak fokus nanti goyang malah bahaya, malah kita bisa jatuh.
Kalau misal pas lagi jalan dipanggil seseorang kan otomatis kita noleh, itu pasti keseimbangannya oleng. Jadi nggak usah noleh kalau dipanggil orang, kita cari tempat yang aman buat pegangan apa-apa baru kita belajar noleh. Orang setruk tuh buat noleh aja susah kan. Pokoknya usahakan sebelah sisi yang lemah itu kalau untuk latihan jalan tanpa tongkat harus ada tembok atau apalah yang buat menyangga kita. Misalnya kita roboh bisa untuk sandaran. Ingat, fokus, jalan pelan, jangan sampai goyang. Angkat kaki yang lemah. Fokus lagi. Angkat lagi. Aku dulu dari kamar sampai ruang tamu aja udah rasanya capek. Kan udah bisa lepas dari tongkat. Aku jalannya masih sama, masih posisi ini agak nempel ke tembok. Aku jatuhkan. Jadi pelan-pelan aku merambat. Apapun bisa buat pegangan. Kayak gini aku dulu. Jadi pas mau melangkah itu pas posisi kaki sehat udah siap, baru kita mengangkat kaki yang lemah kayak gitu. Pelan. Jadi itu jalan ada jedanya. Udah dirasa cukup kuat, nggak goyang, seimbang, langsung kita angkat kaki kirinya, kaki lemahnya. Fokus, angkat kaki lemahnya. Fokus, angkat kaki lemahnya. Begitu cara aku dulu mandiri kalau mau ke kamar mandi. Untuk wirawiri ke dalam rumah sini maksudnya, ke kamar mandi, ke dapur, ke ruang tamu. Dari kamar itu aku gitu jalannya. Setelah lepas tongkat lo ya. Dulu awal-awal stroke, tapi karena kegigihan untuk berlatih dan semangatnya terlalu tinggi banget, alhamdulillah usia stroke 2 bulan 3 bulan udah 3 bulan kalau nggak salah ya, udah berani lepas tongkat. Gimana Mas Hasan, kira-kira penjelasan aku barusan mudah dipahami nggak ya? Aku bingung sih mau ngasih tutorialnya tuh. Intinya yang aku lakukan dulu pas masih belajar jalan ya kayak gitu. Belajar jalan pakai tongkat sama lepas tongkat, aku selalu mepet tembok untuk menahan seandainya aku mau roboh, ada buat yang ada tempat untuk nyandar. Kan nggak ada sandaran bahu suami, waktu itu suaminya kerja. Jadi aku tuh sering di rumah sendiri dulu waktu awal-awal stroke, tapi udah bisa sedikit mandiri. Sering ditinggal kerja, jadi aku harus lebih gigih, lebih semangat untuk terus berlatih kan, biar nggak repotin orang rumah. Harus sebisa mungkin belajar mandiri. Oke Mas Hasan, Bu Hanum, semoga yang aku ajarkan barusan bisa dipahami, bisa dipraktekkan. Pokoknya harus dipastikan lokasi sekitar aman. Kita harus menjaga keselamatan kita sendiri. Yang tahu kondisi kita cuma kita sendiri, yang tahu kemampuan kita, fisik kita cuma kita sendiri yang bisa ngukur. Jadi kita harus pinter-pinter untuk mencari tempat untuk berlatih yang aman. Harus bisa memperhitungkan. Seperti itu. Oke, sudah sekian dulu ya. Semoga videonya bermanfaat buat Mas Hasan, Bu Hanum, dan mungkin teman-teman yang lain yang masih belajar jalan. Setelah latihan jalan lepas tongkat kayak gitu, kita tetap harus rajin berlatih untuk duduk berdiri. Duduk berdiri itu kunci kaki kita kuat kalau untuk awal-awal stroke tuh.
Syaratnya yaitu tadi harus rutin. Nah, untuk melatih kakinya kita latihan duduk berdiri, lah untuk prakteknya kita latihan jalan tanpa tongkat. Oke, semangat terus ya. Salam sehat, tetap semangat dan anti sambat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.